Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Truk terbakar di Tol Bakter akibat korsleting hingga timbulkan percikan api. Polisi menduga penyebab kebakaran truk di Tol Bakahuni terbagi besar, Lampung Selatan akibat korsleting sehingga menimbulkan percikan api. Kanit 1 Sat PJR Ditlantas Polda Lampung AKP Hadli Nasution menjelaskan kronologi terbakarnya truk tersebut. Setibanya di kilometer 20 jalur A, terjadi kebakaran di bagian dashboard depan sebelah kiri. Kemudian api langsung membesar. Kernet dan sopir truk pun berupaya untuk memadamkan dengan menggunakan apar dan kain basah. Namun api semakin membesar. Sopir dan kernet truk menyelamatkan diri. Api yang dipadamkan oleh tim Damkar Lampung Selatan. Hadli mengatakan dugaan sementara kebakaran akibat korsleting sehingga menimbulkan percikan api. Truk itu dikemudikan oleh Aldi Restu, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kapolda Lampung minta semua komponen sukseskan pemilu. Dua komandan untuk sukseskan pemilihan umum atau pemilu 2024. Ia mengatakan pihaknya meminta semua komponen sukseskan pemilu 2024. Dikatakannya semua komponen harus bisa menunjukkan kesiapsiagaan untuk sinergitas dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif di Provinsi Lampung. Pihaknya juga meminta untuk tunjukkan kepada masyarakat di Lampung bahwa semua komponen mampu bekerja dengan keras. Harapannya mampu bekerja sama dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung. Senada Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga mengajak kepada semua pihak untuk sukseskan pemilu. Karena suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan juga peserta pemilu. Tak punya SIM, pengemudi Toyota Crown kurang fokus hingga tabrak ruko. Pengemudi mobil Toyota Crown B2581UP diduga tidak fokus sehingga menabrak ruko Alderon di Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung pada Senin 5 Februari 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pengemudi yakni Turiman, warga Kelurahan Kalibawang Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syukri mengatakan mobil itu berisi 4 penumpang termasuk sopir. Ikhwan mendapatkan pengemudi yang tidak memiliki SIM A itu mengalami luka lecet pada bagian kening. Sementara 3 penumpang yang juga mengalami luka-luka. Rinciannya, Suroto mengalami luka lecet di kening dan juga bibir. Roni mengalami luka lecet mulut, memar bahu kanan dan tangan kiri lecet. Surono mengalami luka lidah, lecet alis kanan dan lecet lengan kiri. Semua korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Geraha Husada. Sementara mobil ringsek pada bagian bodi depan. Kerugian diduga sekitar 15 juta rupiah. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, pengendara sepeda listrik di jalan umum tak bisa ditilang. Begini penjelasan Polda Lampung. Pengendara sepeda listrik saat ini semakin marak di jalanan Bandar Lampung. Tak jarang keberadaan mereka membuat pengendara lain sedikit terganggu. Dirlantas Polda Lampung Kombes Medianta mengakui pengguna sepeda listrik semakin ramai di jalanan, bahkan hingga ke jalan arteri. Tapi kata dia, pengendara sepeda listrik tak bisa ditilang. Dia menjelaskan sejatinya sepeda listrik tidak bisa menggunakan di jalan umum. Sebab kendaraan yang boleh digunakan di jalan umum harus menggunakan plat nomor dan membayar pajak. Dia pun mengimbau pengendara sepeda listrik melintas di jalan kompleks perumahan atau jalan lingkungan. Sepeda listrik sebenarnya kan bukan untuk di jalan umum. Kalau di jalan umum kan dia menggunakan plat nomor, bayar pajak, seperti itu kan. Itu seharusnya untuk di perumahan, untuk lingkungan inilah, bukan di jalan umum. Sebenarnya ya, sesuai aturannya.
Ada sanksi tilang nggak sih Pak Dir? Kalau sepeda ya nggak bisa ditilang. Kalau misalkan mereka berjalan di jalan raya? Ya ditegur. Oh. Ya. Siap, makasih Pak Dir. Ya sepeda listrik sebenarnya kan bukan untuk di jalan umum. Kalau di jalan umum kan dia Pupuk subsidi kurang, petani Lampung Utara diimbau pakai pupuk organik. Minimnya stok pupuk subsidi membuat Pemkab Lampung Utara menyarankan petani untuk beralih menggunakan pupuk organik. Terkait kelangkaan pupuk, Muntaufik membantahnya. Ia menjelaskan jumlah pupuk organik urea hanya terserap sebesar 52%. Sementara untuk pupuk NPK hanya terserap sebesar 29%. Pihaknya menyebutkan pupuk subsidi hanya diberikan untuk 9 komoditas, tidak termasuk dengan singkong. Ia meminta agar petani dapat beralih menggunakan pupuk organik. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya untuk menambah kebutuhan pupuk subsidi yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Pihaknya juga masih menunggu hasil dari kementerian terkait adanya penambahan pupuk tersebut. Bukan langka tapi kurang. Dalam arti itu kalau untuk urea itu ada 15.583 ton untuk Lampung Utara, tersebar di 23 kecamatan. Dan untuk NPK sendiri itu ada 15.777 ton untuk tersebar Lampung Utara juga. Nah itu termasuknya kalau untuk NPK sendiri itu untuk Lampung khususnya itu ada cuman terserap 29%. Untuk pupuk ureanya 52%. Untuk upaya itu untuk menambah kebutuhan pupuk yang ada di Lampung Utara ini. Dan apalagi itu kan sudah ada berita dari pusat, dari kementerian, presiden langsung yang menyampaikan itu ada tambahan 14 triliun untuk kebutuhan pupuk 2,5 juta ton se-Indonesia. Dan juga itu juga belum tahu apakah untuk Lampung Utara itu dapat realisasi penambahan pupuk atau tidaknya, itu tinggal nunggu. Lampung Utara itu ya harus agak bergeser sedikit dari pemakaian pupuk kimia ke pupuk organik gitu. Dalam arti itu kan pupuk organik yang buatan tradisional kan sekarang sudah ada. Apa yang disampaikan di berita itu yang saat ini lagi populer itu ada pupuk cair biosaka, ada juga yang termasuk dibilang orang itu pupuk genderuwo. Dan itu pun alatnya itu bahannya lebih mudah didapat dari sini. Dan untuk yang bahan kimianya itu paling kita bisa pesan ada tambahan lagi dari pupuk cair itu sulfok dan banon fosfat 66. Itu yang harus kita pesan keluar karena di dalam lokalan sini nggak ada. Kalau pupuk subsidi itu untuk komoditasnya itu padi, jagung, kedelai untuk tanaman pangan ya. Kalau untuk horti, cabai, bawang merah, bawang putih. Dan untuk perkebunan sendiri itu kopi, kakao, tebu. Jadi khusus untuk 9 komoditas. Di luar singkong itu tidak masuk dalam pupuk subsidi. Kalau pupuk subsidi itu untuk komoditasnya itu padi, jagung, kedelai untuk tanaman pangan ya. Kalau untuk horti. Beralih ke kabar terakhir, Tribuners, komika Lampung Aulia Rahman bakal disidang kasus penistaan agama. Aulia Rahman, komika Lampung yang terjerat kasus dugaan penistaan agama, bakal segera disidang. Aulia Rahman diduga melakukan penistaan agama saat tampil dalam sebuah acara di kafe pada Kamis 7 Desember 2023 lalu. Kasih Intel Kejari Bandar Lampung M. Angga Mahatama menyebut berkas perkara Aulia Rahman sudah diterima dari penyidik Polda Lampung.
Dalam waktu dekat, Aulia Rahman segera menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Saat ini, tim penuntut umum sedang menyiapkan dakwaan. Dalam kasus itu, Aulia Rahman disangkakan pada pasal 156A KUHP subpasal 156 KUHP. Sembari mempersiapkan dakwaan, Angga mengatakan Aulia Rahman ditahan di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Polda Lampung menetapkan Aulia Rahman sebagai tersangka. Ia juga ditahan di Mapolda Lampung. Polda Lampung telah memeriksa 7 saksi dan 5 orang saksi ahli. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.